Ada nih ya customer cowok. Customer cowok. Dia minta cowok juga. Bukannya itu wajar? Lama-kelamaan itu dari setiap terapis yang datang ke sana dia pasti komplain. Ini customernya nakal, minta aneh-aneh seperti itu. Cowok minta aneh-aneh sama cowok, astagfirullah. Ya, mungkin kepala saya bahaya. Selamat datang di Nasihat Om. Welcome back. Hari ini kita bersama Mbak Dewi. Panggilan Dewi. Dewi aja. Dewi aja. Kenapa bersama Mbak Dewi? Karena kami Om Markas Om ini itu sangat penasaran dengan salah satu model bisnis yang lagi berkembang saat ini. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Model bisnisnya namanya pijet online. Betul ya? Iya, Ramasinta Yogyakarta. Ramasinta Yogyakarta pijet online. Pijet beneran? Pijet panggilan. Pijet beneran. Panggilan beneran. Beneran Ya. Beneran ya. Tidak melayani plus dalam bentuk apapun. Tidak melayani plus dalam bentuk apapun kecuali plus tips nggak apa-apa. Oh, boleh banget. Boleh itu ya. Kalau plus Boleh dalam bentuk apapun ya. tidak. Gini. Kenapa sih saya mengucapkan selamat datang dulu di Markas Om. Sama-sama. Di sini kita ngobrol-ngobrol edukasi sambil istilahnya ya berbagi pengalaman lah. Siapapun bisa berbagi di sini ke mungkin nanti adik-adik ponakan-ponakan kita yang akan tumbuh menjadi orang-orang dewasa, jadi seperti kita nanti itu mungkin mengalami hal-hal yang sama. Butuh pelajaran juga mereka. Kok kepikiran pijet online? Kalau biasanya orang kepikiran kalau mau usaha apa? Saya mau usaha rumah makan, mau usaha makanan dan lain-lain. Ini kok pijet? Kok bisa sampai pikiran pijet? Ya, pijet itu udah passion ya. Jadi pijet adalah susah. Passion. Oke. Menikmatinya apa pijetnya? Kalau saya sih memang pecinta pijet. Pijet. Ya mijet juga. Oh, bisa juga ahli dalamnya. Bisa. Tapi yang bikin masalah tuh kok usahanya pijet online? Kenapa? Ada latar belakang apa sih? Sebenarnya sih dimulai dari pandemi ya, 2020 gitu. Nah, salah satu aplikasi yang ada di Jogja yang merekrut karyawan pijet tutup waktu itu ya. Aplikasinya tutup untuk pijet gara-gara pandemi. Jadi banyak sekali terapis itu yang nganggur. Kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Dan kebetulan salah satu teman saya ya langganan juga. Saya kan sering pijet. Jadi langganan saya lah. Customernya. Ya istilahnya. Bukan customernya apa ya? Yang kerja di situ terapisnya itu. Oh iya, terapisnya itu. Nah, itu saya sering manggil dia buat pijet. Oh, Mbak customernya. Iya. Oh, pemijetnya yang suka mijet Mbak. Itu cerita berarti dia. Iya, cerita. Jadi pada saat corona itu kan berdampak besar karena ditutup aplikasinya yang dipijat itu. Akhirnya banyak teman-teman yang menganggur waktu masa itu. Banyak teman-teman yang nganggur. Otomatis terapisnya nganggur semua. Yang belum punya langganan kebanyakan nganggur. Akhirnya ya oke lah kita bantu buat nyari customer. Dan akhirnya mereka juga ikut gabung di tempat saya seperti itu. Gabung? Berarti Mbak Dewi ini menghimpun para terapis tadi yang tidak punya kerjaan. Kerja bareng gitu ya? Iya, kerja bareng. Oh ya. Seperti itu. Karena hobi, apa karena ahli, atau karena kasihan, atau apa sih? Satu hobi, kedua memang ahli saya di bidang pijat itu. Jadi ketiga juga kalau kita bisa bantu, kenapa tidak gitu loh? Oh, pengen bantu mereka tadi. Kebanyakan cewek apa cowok? Waktu pertama gabung sih kebanyakan yang wanita. Terus lambat laun ada terapis lagi dan akhirnya sekarang pria dan wanita.
Cara menghimpunnya tuh gimana? Masuk tempatku dong atau Enggak perlu seperti itu sih. Enggak perlu. Enggak perlu. Kenapa kok enggak perlu? Gimana? Jadi kalau tempat kita rame, nanti otomatis dari terapis itu memberitahukan teman-temannya. Gabung ke tempat kita. Tular. Iya, ketok tular seperti itu. Kok bisa rame? Nah, itu pertanyaannya, kok bisa rame? Gimana cara marketingnya? Apalagi waktu di awal pandemi itu sangat rame karena nggak ada yang biasa orang pesan aplikasi dan aplikasinya ditutup. Ya mau nggak mau kan mereka pesan tempat saya seperti itu. Mereka taunya Ramasinta dari mana? Ya iklan. Ada metode iklan khusus nggak? Kalau misalkan kalau kue kan misalnya kalau misalnya minuman nih, kopi enak, nikmat, alami gitu kan, membuat orang suka gitu. Iya. Kalau pijet iklannya gimana iklannya? Ya kalau pijet, apalagi kalau kita itu jual jasanya pijetnya panggilan, iklan aja kayak apa ya? Kalau Anda mager, badan capek, butuh pijat, tinggal klik WA seperti itu. Jadi nggak perlu lagi download aplikasi. Ternyata ada copywritingnya juga ternyata teman-teman. Nggak perlu download aplikasi. Orang taunya berarti sering pasang status WA, Instagram gitu ya? Iya, Instagram, WA, Facebook, pakai ads juga. Jadi ya gimana caranya kita jualan lah. Ada syarat tertentu nggak kalau misalnya tukang pijat yang mau bergabung sama saya, syaratnya apa? Cantik, ganteng, atau apa syarat utamanya? Wajib bisa pijat. Wajib bisa pijat. Taunya bisa pijat dari mana? Jadi kalau ada terapis yang mau gabung, sudah pasti kita ada training. Training. Kalau ada training ada sertifikat dong? Ya harus punya. Siapa yang ngeluarin sertifikat pijat kayak gitu? Jadi kebanyakan mereka tuh sebetulnya sudah punya sertifikat. Siapa yang ngeluarin? Kok ada sertifikat pijat? Biasanya sebelum di tempat saya kan mereka sudah ikut vendor. Vendor itu sudah pasti ada pelatihan pijat. Ada pelatihannya yang mengeluarkan sertifikat ya, certified. Berarti kan kalau mau masuk ke tempat yang Mbak Dewi harus dites dong? Ya sudah pasti. Dan walaupun mereka sudah punya sertifikat, mengaku sudah bekerja 2-3 tahun, itu saya wajib tahu. Wajib tahu pijatannya seperti apa. Berarti Mbak yang dipijat dong? Iya. Enak dong, tinggal dites, pijat-pijat udah hobinya. Iya, tinggal atur hari aja. Tinggal atur hari, datang. Kalau kami kan kalau di dunia kerja kan datang wawancara, pengalaman saya kan lebih banyak mencerita. Kita nggak tahu kan mereka benar apa nggak pengalamannya kan. Yeah. Tapi kalau tukang pijat ini pengalamannya nggak bisa dibohongin ya. Nih kaki saya, coba pijat gitu ya. Iya. Jadi kalau apalagi saya penikmat pijat, kita harus tahu dong. Ini orang pengalaman apa enggak. Jadi dari cara dia megang aja udah ketahuan. Dari cara dia megang ketahuan. Kami sih yang bukan penikmat pijat. Nggak tahu ya. Hah? Kami nggak penikmat pijat, penikmat urut. Ya, pijat sama urut beda apa nggak sih? Ya kalau di pijat tuh gimana ya? Pijat udah harus diurut gitu loh. Pijat tuh harus diurut juga ya? Iya, karena pijat itu buat buka saraf-saraf dulu, kalau urutnya buat relaksasi seperti itu. Oh, berarti urutnya ya makanya Om. Ya mungkin adik-adik di sana Om lah ini bukan adik-adik Om, pijat sama urut beda Om. Jangan minta urutnya aja. Pijatnya nggak mau. Ini nih. Ya biasanya kan profesi seperti ini kan tidak semua orang mengerti. Iya. Ya kan. Kadang kan ada konotasi-konotasi tertentu kan, apalagi untuk wanita. Ya. Apa aku ini menghimpun tukang pijat, Ramasinta? Pernah nggak sih dipikir, pernah dikira yang aneh-aneh gitu sama orang? Ya kalau orang awam yang nggak tahu kan namanya pijat udah pasti konotasinya jelek. Orang awam yang nggak tahu itu. Iya. Konotasinya jelek. Pijat itu pasti ada ininya, pada plus-plusnya dan lain-lain. Kalau menurut saya sih, serahlah. Orang mau ngomong apa terserah. Orang kita juga yang jalanin gitu loh. Kita juga bantu orang ya. Kita juga bantu orang seperti itu. Kalau ngurusin omongan orang nggak ada habisnya nanti. Syarat utama untuk berkembang adalah nggak usah ngurusin omongan orang. Iya, penting banget itu. Penting banget. Iya sih. Ada sih orang bilang gini,
Jadi hal yang tidak terbatas di dunia ini adalah omongan orang. Itu tidak terbatas jumlahnya itu. Nggak usah diurusin. Udah banyak emang. Pernah apa istilahnya teman-teman yang mijet, apa teman-teman terapis itu cowok maupun cewek itu punya istilahnya pengalaman aneh-aneh nggak? Gitu? Banyak. Contohnya nih. Misal nih, kalau yang selama ini sih untuk cewek-cewek sih belum pernah ada ya. Tapi cewek-cewek aman. Aman. Tidak ya istilahnya dalam tanda kutip kan digoda apa tuh enggak? Ya sebenarnya pertama kalau orang chat mau order itu udah pasti macam-macam ya. Ada yang tanya aneh-aneh, bisa plus enggak, bisa ini enggak. Ada yang ngechat gitu? Ada, dan itu sudah biasa. Ada katalognya nggak sih? Katalognya ada. Katalog Mbak nggak ada. Nggak ada. Oh ya, bukan katalog kan? Nggak ada. Jadi kita nggak ngirim foto, nggak ngirim foto, nggak beauty contest. Kita adanya usia 35 sampai 45 tahun. Usia. Iya. Dan itu nanti random, nggak bisa milih. Random nggak bisa milih. Ada nggak orang bisa ngechat langsung, Mbak saya mau pijit begini. Ada yang aneh-aneh? Gitu? Ada, Mbak. Banyak banget sih. Selangkangannya kram ya kayak gitu ada. Cuman kita nggak ngelain kayak gitu-gitu. Caranya sih. Apa? Langsung diblok apa dimarah-marahin dulu? Ya enggak, kita jelasin dulu lah. Dijelasin customer dulu service. Ya, namanya. Kita jualan jasa juga harus ramah. Ya, syarat utama jualan jasa harus ramah tuh bener sekali. Pas kemasukan malaikat. Tapi kalau sudah mencak-mencak, sudah ini bahaya lah ya. Nah, itu anehnya apa sih contoh yang aneh? Contoh yang paling aneh yang menurut Mbak ini nauzubillah jangan sampai ada lagi apa? Ya, contohnya sih ada nih ya customer cowok. Dia minta cowok juga. Bukannya itu wajar? Ya, sebetulnya wajar sih, umum gitu loh. Umum ya, wajar. Tapi kan kita nggak tahu namanya customernya siapa, seperti apa, entah itu gemuk kurus kita nggak tahu. Iya, awalnya kita ya berbaik sangka aja lah ya. Iya. Dan itu sudah langganan beberapa kali. Terus? Sebetulnya. Lama kelamaan itu dari setiap terapis yang datang ke sana dia pasti komplain. Ini customernya nakal, minta aneh-aneh seperti itu. Cowok minta aneh-aneh sama cowok, astagfirullah. Ya, kepala saya bahaya. Seperti itu. Ada kayak gitu? Ada. Wah, bahaya juga nih ya. Tapi membekali teman-teman itu biar misalnya nggak tergoda dengan godaan. Ya kita juga nggak tahu kan ya. Misalnya teman-teman kita ini bagaimana, itu ada misalnya briefing khusus atau apa, atau hal yang harus dilakukan atau apa kemarin lah gitu, ada informasi. Jadi kan di tempat saya itu ada aturannya ya. Ada aturannya? Aturan ada, dan aturan yang tidak melayani plus dalam bentuk apapun itu aturan utama. Aturan pertama di Ramasinta. Aturan utama itu nggak bisa dilanggar. Utama, tidak boleh dilanggar adalah tidak melayani plus dalam bentuk apapun. Iya, itu aturan pertama. Yang kedua, dilarang save nomor customer, itu yang kedua. Dilarang save nomor customer. Iya, jadi customer order lagi juga harus ke nomor utama. Utamanya. Oh iya. Seperti itu. Kalaupun nanti ketahuan. Kalaupun customernya mau order lagi dengan yang sama kan tinggal nyebutin namanya aja. Kan kita pasti kasih kok, minta yang mbaknya yang. Kalau available. Untuk langganan ya, untuk RO lagi itu pasti kita kasih. Repeat order lah ya. Repeat order tuh pasti kita kasih. Dan sudah banyak kan, karena gini. Kalau saya tuh maunya, kita kan jual jasa ya. Jual jasa. Maunya tuh kalau setiap terapis kerja itu dibikin tuman gitu loh, apa ya namanya? Tuman itu kecanduan. Iya. Kan jualan tuh mau dibikin kapok apa tuman kan kayak gitu. Mau dibikin customernya kapok atau mau bikin dia balik lagi. Balik lagi ya. Pilihannya kan cuma itu. Iya, kalau jasa kan pengen balik lagi. Ya, kalau balik lagi ya kita harus melayaninya sepenuh hati. Tadi kenapa nggak boleh nge-save nomor pribadinya? Ya, biar ordernya, biar bisa ini paling nggak berbagi rezeki lah sama yang lain. RO-nya ke tempat nomor utama tadi. Iya, nanti bisa dibagi-bagi ke teman-teman yang mungkin belum mendapatkan penghasilan hari itu. Bisa dibagi-bagi lah, jangan dimonopoli hari ini banyak.
ada yang dapat 5, ada yang dapat 6. Iya, kalau di tempat saya biasanya saya bagi. Bagi-bagi biar. Bagi-bagi. Kan tujuan awalnya untuk ini kan memang untuk bareng-bareng menghimpun teman-teman gitu ya. Di tempat lain mungkin cepet-cepetan yang nyaut ya, cepet-cepetan yang jawab di tempat lain. Kalau tempat saya usahakan berbagi. Customer yang paling berkesan? Customer yang paling berkesan itu yang sering order dan ngasih tips. Sering order dan ngasih tips tuh, jangan pelit-pelit kalian. Dan kan kita ada pembayaran gini, ada pembayaran transfer, pembayaran cash ke customer, ke terapis. Customer saya satu ini kebanyakan dia bayar transfer ke saya. Iya. Kalau sudah transfer dia pasti ngasih tips ke terapisnya. Ke terapisnya. Pasti itu. Pasti. Itu dia langganan tetap sampai sekarang. Bapak apa Ibu? Ibu. Terima kasih Ibu. Harga. Boleh loh misalnya promo di sini apa kalau mau ke Rama Sinta itu harus kemana, itu range-nya seperti apa aja sih jasa yang dilayani, kan kita nggak tahu nih, kalau apalagi saya nggak suka pijat kan saya nggak tahu jasanya apa, cuma jasa pijat badan, pijat sakit kepala, terus ini coba apa? Kalau pijat itu kan banyak sekali macamnya ya. Kalau di tempat saya itu ada mulai pijat badan ya, pijat badan itu mulai 1,5 jam. Karena buat yang pecinta pijat kalau 1 jam itu kurang. Kurang ya? Kurang. Ada pijat itu, pijat badan, ada pijat scrub, cowok cewek biasa sih sekarang pijat scrub. Scrub itu ulur, bersihin daki-daki gitu. Pijat badan itu berarti pijat capek untuk fungsinya menghilangkan capek, ya semua badan. Itu yang paling umum lah ya, paling umum general. Lalu ada scrub. Scrub itu adalah menghilangkan daki-daki gitu. Paling nggak memanjakan kulit lah ya. Iya, kayak spa di luar kita nggak usah ribet-ribet keluar lah, bisa manggil di rumah aja. Atau ada diawasin oleh istri dan suami masing-masing. Lebih aman sebetulnya. Lebih aman, nggak neko-neko. Dan nggak capek juga ya, nggak ngeluarin tenaga, mesti keluar-keluar. Iya. Cukup di rumah. Kalau kita yang datang gitu. Kalau ketiduran bisa langsung tidur di rumah kan, yang penting udah transfer kan enak. Ada lagi pijat kerokan ya buat yang kerokan. Umum juga kan ya tuh ya. Istri saya sekali nih. Kerokan, pijat kerik itu. Ya. Terus ada pijat bekam. Bekam juga ada. Ahli bekam yang ditangani tuh, untuk bekam itu memang harus ahlinya. Ada sertifikatnya juga pasti bekam ya. Ada. Oke. Lalu apa lagi? Ada paket pijat ibu dan balita. Jadi sekalian anaknya dipijat, ibunya juga dipijat. Anaknya umur berapa biasanya kalau boleh dipijat itu? 1-5 tahun. 1-5 tahun sudah bisa paket ibu dan anak. Iya, paket ibu dan anak. Sama suaminya enggak sekalian? Ya, itu beda lagi dong. Beda lagi? Oh, soalnya mungkin ini kali ya, kalau sekaligus paket ibu, anak, suami, satu paket orang keluarga ya, mungkin bisa di itulah. Bisa di itu. Tapi kan kalau keluarga. Tapi kalau satu orang kan kasihan juga tangannya ya. Kalau ibu anak cukup 1 sih. Kalau paket keluarga kita kirim 2 lah. Iya, kalau sama suaminya kan ya kirim 2 gitu kan. Ini nih saya sering diminta mijitin istri juga nih, istri suruh pijat. Tapi saya tuh nggak tahan, misalnya bukan nggak tahan ya, karena tidak biasa mijat. Jadi kayak jempol saya sendiri itu kaku. Emang itu ada latihannya kah, atau kayak kita kan kalau mijit, kalau bisa orang kan latihan otot beban gitu. Kalau tukang pijit ada latihan jempol nggak? Sudah pasti ada latihan. Apa itu yang dipijit, kayu apa ya biar? Enggak. Jadi kalau untuk tekanan, untuk tangan itu nanti jalan sendiri. Tangan. Bisa biar nggak capek aja sih gitu. Kalau misalnya gini, kalah sama terbiasa nanti. Oh, karena terbiasa. Jadi gini, kalau di tempat saya tuh kalau orang bilang pijitnya mahal, padahal sebenarnya menurut aku sih murah ya. Karena itu 1,5 jam kan? 1,5 jam, 150 tuh murah. Kita datang loh. Iya. Kita datang di jalan, habis bensin, nggak tahu panas, nggak tahu hujan, kita datang. Nah, kalau ada yang bilang mahal, gini aja. Kamu mijitin istri kamu 15 menit, jangan berhenti. Rasanya gimana? Wow, itu capek sekali, saya merasakan itu. Makanya kenapa istri saya manggil pijit online biasanya, karena suaminya nggak bisa mijit. Jadi kalau orang bilang pijit itu mahal, coba aja mijitin orang yang di sampingnya sekarang siapa, pijitin aja. 15 menit aja, tapi jangan berhenti.
Iya, apalagi itu 1,5 jam ya. Nah, gitu. Ya lumayan ya keahlian yang ini. Iya, yang mahal itu sebenarnya keahliannya sih. Keahliannya ya, 1,5 jam. Yang kita hargai itu keahliannya. Betul itu. Kadang kan ada orang yang alah cuma mijet doang kok, ini cuma gini doang kok mahal banget ya. Oke, coba kamu biasa kayak gitu ya, cowok-cowok. Open room, open table, berapa juta tuh? Berapa juta Mas Ferry? Saya nggak tahu. Mas Ferry yang tahu. 1,5 juta loss. Iya. Pijit tuh lo buat badan lu enak, buat badan lu sehat. Iya. 150 rewel. Iya. Saya pernah baca satu buku. Jadi isinya buku itu tentang biologi kebahagiaan. Jadi salah satunya itu yang dia sarankan makan yang sehat, pasti olahraga dan relaksasi. Relaksasi itu salah satu meditasi dan tadi pijat tradisional itu salah satu dari istilahnya merilekskan 2 minggu sekali itu dia sarankan seperti itu biar rilekskan otak-otak. Ada pasien yang seperti itu nggak? Misalnya aku harus seminggu sekali harus pijat nih gitu. Kalau pijat itu kalau menurut aku ya di Jogja ini kalau pijat itu udah jadi kebutuhan. Udah jadi kebutuhan. Jadi kalau kita pijatnya mau berapa lama, seminggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung kegiatan kita aja. Kegiatan kita kayak gimana. Jadi yang tahu tubuh kita kan kita sendiri. Oke. Itu aja. Jadi kalau berasa badannya kurang sehat atau gimana, pesan pijat aja sudah. Pesan pijatnya kemana? Coba diterangkan nih. Sekalian promo nggak apa-apa. Pesan pijatnya langsung ke Rama Sinta Yogyakarta, nanti ada di bawah sini. Nomor yang bisa dihubungi adalah nomor yang bisa dihubungi 0822 6508 3898. Nanti di bawah ini juga. Iya, kalian nanti cek aja ya, langsung aja Rama Sinta. Aturan pertama adalah no plus-plus. Kalau kalian aneh-aneh, cut, gak usah kesini. Pergi jauh-jauh. Nah, terakhir, mungkin dari tadi kan kita simpulkan. Pijat ini awalnya karena pengen menolong teman-teman juga yang kehilangan kerja. Sama-sama bekerja. Ya. Akhirnya juga melayani kebutuhan orang, istilahnya jasa untuk kesehatan orang lain. Biar mereka rileks dan lain-lain. Ada yang mau disampaikan nggak untuk adik, ponaan di sana itu tentang usaha atau pijat atau apalah buat customer silakan. Kalau buat customer sendiri gimana ya? Kalau memang butuh pijat, jangan iseng karena kita juga bekerja beneran. Karena dulu pernah iseng-iseng, banyak sekali orang iseng-iseng yang nge-share alamat palsu dan akhirnya datang nggak ada. Jadi kita tuh bekerja sungguh-sungguh ya. Kalau memang nggak niat order itu nggak usah order. Kasian yang kerja di jalan. Kalau saya memang di rumah ya. Kalau mereka yang di jalan itu kasian. Terus untuk terapis juga, untuk para terapis karena sekarang itu banyak sekali terapis yang iklannya pijat dan akhirnya di dalamnya nggak pijat itu banyak sekali. Jadi tolonglah kalau memang kalian mau iklan yang lainnya selain pijat, dikasih tulisan sekalian. Jadi kita yang jual jasa pijat beneran itu nggak kena dampak dari iklan kalian seperti itu. Udah itu aja lah. Itu aja. Oke, terima kasih atas obrol-obrolannya yang seru ini Mbak Dwi. Dan closing kita biasanya apa? Om senang. Ayo bareng-bareng. Om senang. Om bayar. Nah, Om bayar. Iya.